Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah semua, kita akan memasuki bab ketiga, yaitu pembahasan mengenai perikatan dan perjanjian. Hal ini sangat penting untuk kita semua, baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan keseharian. Kita selalu mengadakan perikatan atau perjanjian dengan siapapun tentang apapun. Jadi kita akan memulai mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan dan perjanjian. Perikatan dapat dimaksudkan sebagai suatu hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya yang lahir baik karena adanya suatu persetujuan maupun karena undang-undang. Konsekuensi bagi para pihak yang mengikatkan diri ataupun yang terikat dalam hubungan hukum ini adalah timbul apa yang dinamakan dalam dunia hukum dengan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut. Jadi seseorang yang telah berjanji dapat dituntut untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. Persetujuan para pihak sebagaimana dimaksud pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ini contoh-contohnya adalah seperti adanya perjanjian jual beli, baik itu jual beli motor, jual beli mobil, jual beli sepatu atau lain sebagainya. Termasuk ini adalah perjanjian sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan dan lain sebagainya. Perjanjian kredit, misalnya seseorang yang memerlukan dana bisa baik di perbankan maupun non perbankan, adanya perjanjian deposito, perjanjian tabungan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan mengenai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan terhadap satu orang lainnya. Jadi misalnya saudara akan mengadakan perjanjian kontrak rumah atau sewa rumah, itu melibatkan dengan pemilik rumah. Misalnya, dan bisa saja pemilik rumah tersebut adalah suatu badan hukum, bisa sebuah perusahaan terbatas, koperasi ataupun yayasan. Jadi dalam hal ini perjanjian itu mengikatkan diri lebih dari satu orang dengan orang lainnya, atau bisa lebih daripada dua orang tersebut. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu syarat-syaratnya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. Jadi sebelum melakukan dalam melakukan perjanjian, seseorang itu harus sepakat dulu. Dalam sepakat ini tidak boleh ada namanya pemaksaan, penipuan, kekeliruan dan lain sebagainya. Kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan atau perjanjian. Dalam hal ini, seorang cakap ini bukan berarti cantik, bukan berarti tampan, lain sebagainya. Cakap ini adalah mengenai kemampuan seseorang untuk dalam membuat suatu perjanjian. Syaratnya adalah dalam cakap hukum ini, dia harus sudah dewasa. Kalau untuk selain dewasa ini adalah untuk usia ya. Usianya kalau menurut Undang-Undang 1 tahun 74 mengenai perkawinan itu adalah di dalam pasal 47 Yungto 50 adalah usia 18 tahun ke atas. Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak itu sampai dengan usia 18, di atas 18 adalah sudah dewasa. Jadi dalam hal ini dewasa menurut undang-undang adalah 18 tahun. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dewasa itu adalah 21 tahun. Tapi kita mengambil yang umum saja, dewasa itu adalah 18 tahun. Selain mengenai dewasa, mengenai usia, bahwa seseorang yang cakap hukum itu adalah tidak boleh gila. Yang mana gila atau tidaknya seseorang atau menderita gangguan jiwa itu berdasarkan dari surat keterangan dokter ahli jiwa psikiatris. Ya.
Untuk berikutnya, bahwa seseorang ini cakap adalah tidak dinyatakan valid oleh pengadilan niaga. Ketiga, suatu hal tertentu. Jadi suatu perjanjian itu harus ada objeknya, apa yang diperjanjikan. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, yang mana suatu perjanjian itu tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya seseorang membuat perjanjian mengenai perjudian. Mereka sepakat, cakap, objeknya ada, namun itu tidak sesuai dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai judi. Judi ini dilarang dilakukan di Republik Indonesia. Dalam perjanjian ini sendiri itu ada yang membuat surat atau akta yang otentik dan akta di bawah tangan atau yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik adalah akta yang harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ditandatangani oleh notaris dan pejabat yang berwenang. Ada beberapa hal akta yang harus dibuat secara otentik, seperti akta hibah, akta pendirian perseroan terbatas, akta perkawinan, akta perjanjian kawin, akta memasang hak hipotek, akta tanah, akta pengakuan anak. Ini harus dibuat dengan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat di dalam suatu perikatan atau perjanjian yang mana dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan saja. Itu adalah akta di bawah tangan. Misalnya, saudara membuat perjanjian sewa menyewa rumah dengan pemilik rumah. Anda penyewa, sedang pemilik rumah adalah yang menyewakan. Jadi membuat perjanjian tersebut oleh Anda dan yang mempunyai rumah itu sendiri. Jadi hanya berdua pihaknya. Itu pun secara hukum adalah sama. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak. Setelah itu adalah kuasa. Dalam perjanjian tadi sudah masuk kita mengenai kuasa. Perjanjian kuasa dapat diserahkan dan diterimakan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat maupun secara lisan. Itu ada di dalam pasal 1793 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerima kuasa atau polmah ataupun attorney pada dasarnya melakukan perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa atau atas tanggungan si pemberi kuasa. Dalam hal ini, dia mewakili pemberi kuasa. Pemberian kuasa berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 1813 BW atau Kitab Undang Hukum Perdata apabila kuasa yang diberikan dicabut atau ditarik oleh si pemberi kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasa, meninggalnya pengampu atau pilotnya pemberi kuasa, perkawinan perempuan yang memberi atau menerima kuasa yang sudah tidak berlaku, sudah dicabut, ataupun seseorang sudah menyelesaikan pekerjaannya atau kuasanya itu sudah selesai, atau si penerima kuasa mengembalikan kuasanya itu sendiri. Jadi mengenai kuasa ini, misalnya saudara kebetulan tidak bisa hadir untuk mengambil uang di bank, maka saudara bisa memberikan kuasa kepada pihak lain. Kita masuk ke bab 4, yaitu mengenai perusahaan. Ada beberapa bentuk perusahaan di Indonesia, ini sangat banyak sekali, tapi kita hanya bahas beberapa. Yang satu adalah perusahaan firma. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau komanditer Venoskap, CV, ini saudara pasti sering dengar. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Jadi bentuk-bentuknya ini banyak, cuman kita hanya bahas hanya 3 saja, yaitu firma, CV, dan PT. Apakah mengenai ketiga bentuk ini? Mari kita lihat jelaskan ke beberapa yang di bawah ini. Firma atau Venoskap onder firma atau perusahaan firma adalah tiap-tiap perseroan maskaf yang didirikan untuk menjalankan suatu perseroan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya secara langsung maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga.
Bentuk perseroan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16. Perkaran firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang secara bersama-sama. Nama suatu firma ada kalanya diambil nama dari seorang yang turut menjadi pesero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama tersebut diambil dari nama orang yang bukan pesero. Misalnya dari ketiga pendiri firma ini, salah satu namanya adalah Hidayat, maka bisa saja namanya diambil atas persetujuan bersama menjadi firma Hidayat. Atau bisa saja diambil dari nama luar, misalnya Bunga, firma Bunga. Meskipun itu tidak ada satupun yang bernama Bunga yang terlibat atau yang sebagai pendiri firma itu sendiri. Dalam hal ini firma, apabila seseorang mengambil hutang kepada pihak lain atas nama firma, maka apabila terjadi kerugian atau ada pertanggungjawab untuk membayar adalah tanggung jawab si pemilik firma itu sendiri. Pemiliknya siapa? Yaitu yang misalnya yang mendirikan 3 orang, maka 3 orang itu harus bertanggung jawab secara renteng atau bertanggung jawab bersama-sama untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain atas nama firma. Jadi firma ini bisa dikejar sampai harta pribadi. Seseorang yang mendirikan firma, 3 orang mendirikan firma, untuk dana atas nama firma, seseorang berhutang, si anggota firma tersebut, maka 2 orang temannya tadi, contohnya yang mendirikan harus bertanggung jawab secara penuh atas hutang yang dibuat oleh salah satu anggota atau temannya firma tersebut untuk bertanggung jawab secara bersama-sama. Itu untuk firma. Yang berikutnya adalah mengenai perseroan komanditer atau komanditer venoskaf atau sering disingkat oleh CP. Atau perseroan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi minimal 2 orang atau lebih, di mana 1 orang atau lebih itu pendirinya merupakan pesero aktif. Apa yang dimaksud dengan pesero aktif itu adalah sebagai pengurus atau pesero komplementaris, yaitu secara aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh sampai harta kekayaan pribadinya. Sementara 1 orang atau lain lebih merupakan pesero pasif, pesero komanditer, di mana dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dia setor saja. Pesero aktif adalah pesero yang menjalankan roda usaha perusahaan. Pesero pasif adalah anggota yang menyertakan modal, baik berupa uang, barang maupun keahlian. Jadi si pesero aktif ini, si pengurus ini, apabila ada kerugian yang ditimbulkan kepada pihak ketiga, pihak lain, maka si pengurus ini, para direksi ini harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Jadi dia sebuah CP menderita kerugian, maka kerugian ini rumahnya, harta kekayaan pribadinya bisa diambil untuk membayar atau untuk menutup kerugian sebuah CP ini kepada pihak ketiga atau pihak lain yang sebagai kreditur. Sedangkan pesero pasif dia hanya sebatas modal. Misalnya pada saat pendirian dia menyetorkan modal 10 juta. Sedangkan kerugian CP itu ada bisa 100 juta atau 15 juta. Maka dia tidak bertanggung jawab, dia hanya sebatas modal yang pernah disetorkan. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Kewajiban untuk pihak lain ini adalah oleh si pesero aktif ini sendiri. Kita masuk dengan perseroan terbatas, yaitu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pendirian sebuah perseroan terbatas berdasarkan perjanjian. Jadi artinya apa? Dalam sebuah PT ini didirikan minimal 2 orang atau lebih dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum atau SHBH secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jawaban pengesahan dikabulkan atau tidaknya
oleh Kementerian Hukum itu dalam jangka waktu 60 hari pernyataan secara elektronik. Berikutnya adalah pemeriksaan formal terkait administrasi. Pemeriksaan material, perseroan terbatas mendapat status hukum pada saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam organ perseroan ini ada 3. Jadi karena perseroan terbatas ini seperti seperti manusia, jadi hak dan kewajibannya sama sebagai manusia di dalam lapangan hukum perdata, yaitu adalah yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Jadi organ tertinggi di dalam sebuah PT ini adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Organ berikutnya yang terakhir adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Apabila sebuah perseroan terbatas itu digugat oleh pihak lain di pengadilan, maka yang dapat mewakili untuk dan atas nama adalah direksi. Jadi direksi ini mewakili operasional sebuah perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap kinerja yang dilakukan oleh direksi. Dalam hal ini baik direksi maupun Dewan Komisaris tidak bisa mengambil keputusan selain yang ada di dalam anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi dalam hal ini RUPS atau rapat umum pemegang saham adalah organ yang tertinggi di dalam sebuah perseroan terbatas. Demikian untuk bab 5 ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara semua. Tugas yang akan diberikan dalam materi perkuliahan bab 3 dan bab 4 ini adalah saudara membuatkan makalah atau tulisan mengenai perjanjian. Jadi saudara bisa membuat contoh-contoh perjanjian yang ada baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saudara di tempat kerja saudara. Misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja atau lain sebagainya, nanti bisa dikumpulkan melalui email yang telah biasa diberikan oleh saya sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.